Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Pratama Jaransa, kelas BKP 4 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sistem komputer. Sistem adalah suatu kesatuan elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kelompok dalam melaksanakan suatu tujuan pokok yang ditargetkan. Sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Tujuan pokok dari sistem komputer ini adalah untuk mengolah dan menjadi informasi. Selanjutnya, klasifikasi komputer. Klasifikasi komputer dibagi beberapa klasifikasi, yaitu berdasarkan satu, jenis data yang diolah, yang kedua, kemampuan komputer, yang ketiga, ukuran fisik, yang keempat, bidang masalah. Selanjutnya, klasifikasi komputer 1. Berdasarkan jenis data yang diolah, pertama, komputer analog digunakan untuk mengolah data kualitatif. Yang kedua, komputer digital digunakan untuk mengolah data kuantitatif. Yang ketiga, komputer hybrid digunakan kombinasi komputer analog dan komputer digital. Selanjutnya, klasifikasi komputer kedua. Berdasarkan kemampuan komputer, small scale komputer, medium scale komputer, large scale komputer. Berdasarkan ukuran fisik, komputer mini, komputer mikro. Selanjutnya, klasifikasi komputer ketiga. Berdasarkan bidang masalah, special purpose komputer, general komputer. Konfigurasi komputer. Komputer terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hardware, perangkat keras. Yang kedua, software, perangkat lunak. Yang ketiga, firmware, perangkat pikir. Konfigurasi hardware. Keterangan gambar di atas. Control unit digunakan untuk mengatur dan menjalankan instruksi dalam urutan yang telah ditetapkan. ALU atau Arithmetic and Logic Unit, bagian perangkat keras yang berhubungan langsung dengan perhitungan aritmetik. Yang ketiga, RAM, Random Access Memory, memori yang membaca dan menulis. Yang keempat, ROM, Read Only Memory, memori yang dapat membaca apa saja. Selanjutnya, konfigurasi software. Klasifikasi software terbagi menjadi sistem operasi, perangkat lunak yang dihubungkan dengan pelaksanaan program dan koordinasi dari aktivitas sistem komputer. Yang kedua, bahasa komputer. Bahasa komputer yang digunakan untuk menulis instruksi-instruksi program untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh programmer. Yang ketiga, program paket. Program paket komputer yang disiap digunakan untuk disebut juga program siap pakai. Selanjutnya, konfigurasi software 1. Sistem operasi, fungsi dasar, menjadwalkan tugas, mengolah sumber daya perangkat lunak dan perangkat keras, menjaga keamanan sistem, kemungkinan pembagian sumber daya untuk beberapa pemakai, penyimpanan catatan pemakai. Selanjutnya, konfigurasi software 2. Bahasa pemrograman. Adapun bahasa pemrograman yang dikenal saat ini, yang pertama, bahasa tingkat rendah, yaitu low level language. Yang kedua, bahasa tingkat menengah, middle level language. Yang ketiga, bahasa tingkat tinggi, high level language. Selanjutnya, konfigurasi software 3. Program paket, yaitu program komputer yang siap digunakan atau disebut juga program siap pakai. Program paket digunakan untuk aplikasi bisnis secara umum, aplikasi khusus di bidang industri. Aplikasi ini untuk meningkatkan produktivitas organisasi atau perusahaan, dan aplikasi untuk produktivitas program. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan komputer. A. Perkembangan hardware. Kemajuan teknologi yang dibuat manusia telah mengubah bentuk dan fungsi komputer dalam beberapa generasi, yaitu generasi pertama 1946 sampai 1959. Masih sangat sederhana dan kompleks. Ciri-cirinya yaitu ukuran fisik yang besar, kecepatan proses lambat, cepat panas, membutuhkan listrik besar, menggunakan tabung tanpa udara, memorinya menggunakan core stroke. Selesainya penjelasan dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.